Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan memberikan satu materi yang sebetulnya kita semua sudah tahu. Tetapi karena saya sering ditanya oleh orang-orang yang menyaksikan video-video kita di Facebook, sehingga saya mengalami kesulitan untuk menerangkannya karena terlalu panjang. Tidak mungkin pula saya ketik via WhatsApp atau Telegram. Nah, oleh karena itu saya memberikan materi ini kembali agar supaya kita bisa mempelajarinya lagi, yaitu tentang meditasi. Nah, saudara yang terkasih, apakah meditasi itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Purwodarminto, meditasi itu sama dengan tefekur, renungan, diam memikirkan sesuatu dalam-dalam. Barangkali kalau digambarkan seperti ini kali. Tetapi saudara-saudara, kalau saya perhatikan bahwa penerangan ini masih kurang jelas. Nah, oleh karena itu kita berpikir, apakah benar meditasi itu memikirkan? Jelas tidak tepat. Karena meditasi itu bukan memikirkan, tetapi memfokuskan sesuatu bayangan atau imajinasi dari daya cipta kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa otak manusia itu terdiri dari dua bagian. Ini menurut Roger Sperry. Dia katakan bahwa otak manusia itu terdiri dari dua bagian yang mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, oleh karena jasanya ini, saudara-saudara, beliau mendapatkan hadiah Nobel tahun 1981. Selain itu juga, dia menemukan bahwa saat otak kanan sedang bekerja, maka otak kiri cenderung lebih tenang. Demikian pula sebaliknya. Otak kanan, saudara-saudara, itu berfungsi dalam hal persamaan. Seperti misalnya khayalan, kreativitas, bentuk atau ruang, emosi, musik, dan warna. Itu ada di otak kanan. Daya ingat otak kanan bersifat panjang atau long term memory. Nah, bila terjadi kerusakan otak kanan, misalnya terjadi pada orang yang terkena penyakit stroke atau tumor otak, maka fungsi otak yang terganggu adalah kemampuan visual dan emosi. Ini sangat terganggu, saudara. Begitu juga dengan otak kiri. Otak kiri itu berfungsi dalam hal perbedaan. Misalnya saja angka, urutan, tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Daya ingat otak kiri itu bersifat jangka pendek atau short term memory. Bila terjadi kerusakan pada otak kiri, maka akan terjadi gangguan dalam hal fungsi berbicara, berbahasa, dan berhitung atau matematika. Jadi kalau saudara melihat otak kanan dan otak kiri itu memiliki fungsi yang berbeda. Ini yang otak kiri ini fungsinya adalah logika, ya, otak kiri. Makanya kalau orang tidak memiliki iman karena otak kirinya banyak bekerja, logikanya kuat. Ya, nah oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bekerja dua-duanya, antara logika dengan imajinasi.
Otak kanan dan otak kiri itu bekerja bersama-sama. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di Indonesia sempat digegerkan tentang otak tengah. Wah, ini ada lagi otak tengah, saudara. Yang namanya apa saya agak lupa itu ya dulu ya. Ya, otak tengah itu. Jadi anak kecil dilatih sedemikian rupa, nanti matanya ditutup dia bisa naik sepeda. Waktu itu saya sempat didatangi oleh kelompok mereka, cukup terkenal itu di Indonesia. Nah, pada waktu itu saya tertarik. Saya berkata, boleh nggak kalau saya mau ikut? Oh, nggak boleh, Pak. Loh, kenapa nggak boleh? Ya karena Bapak sudah usianya di atas 15 tahun. Oh ya, emang harusnya seberapa? Harusnya anak kecil sampai usia 15 tahun. Waduh, berarti saya sudah ketinggalan nih, nggak bisa ikut. Tetapi ternyata belakangan, saudara-saudara, ada kelompok anak-anak Rubik yang membongkar bahwa sebetulnya aktivasi otak tengah itu adalah sebuah penipuan. Faktanya ketika anak-anak itu disuruh menebak sesuatu dan sebelah sininya ditutup dengan kertas, maka anak itu sudah gelagapan, nggak bisa apa-apa. Bahkan dari kelompok anak-anak Rubik, dia sampai berani mengatakan, siapa yang bisa, saya akan beri sebuah mobil. Tapi syaratnya ditutup sininya, nggak akan bisa. Jadi aktivasi otak tengah itu adalah penipuan. Saya lalu berpikir, pantas anak-anak kecil saja yang boleh. Kalau dia naik sepeda, dia akan dangak seperti ini. Jadi dia lihatnya dari sini, saudara. Ini sebuah penipuan. Jadi otak itu hanya ada kiri dan kanan. Otak tengah yang dikatakan diaktifasi itu jelas tidak benar. Saya tidak akan berbicara tentang otak tengah, tetapi yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini adalah meditasi. Tentu kalau kita berbicara tentang meditasi, itu pasti kaitannya dengan otak kanan. Ya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kita perlu lihat apakah di kitab suci itu ada meditasi. Kalau saudara membaca di dalam kitab terbitan LAI, saudara tidak akan menemukan kata meditasi. Saya melihat di ILT juga ternyata tidak kita temukan kata meditasi. Kalau tidak ditemukan kata meditasi, kok Pak Lukas berani ngomong meditasi, apa itu tidak sesat? Ya kalau cuma acuannya kepada dua kitab itu, saudara bisa menganggap saya sesat. Karena meditasi itu identik dengan kepercayaan agama lain yang suka bermeditasi. Tetapi saudara, saya selalu mengatakan bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini, itu selalu ada dalam kitab suci kita. Cuman perbedaannya adalah, ada orang yang mengetahui dan ada orang yang tidak mengetahui. Jadi karena saya mengetahui bahwa di dalam kitab suci berbahasa Ibrani itu ada kata meditasi, saya berani ngomong. Dan saya katakan bahwa setan itu tidak pernah menciptakan hukum baru. Tidak. Setan itu hanya menduplikasi, memutar balik, dan segala macam. Tapi semua yang ada di atas muka bumi ini, di kitab suci kita sudah tercatat. Seperti misalnya, orang bisa lari cepat sekali. Mungkin saudara berpikir, oh itu dunia magic. Tapi sebetulnya di dalam kitab suci kita itu ada tertulis. Bahkan saudara melihat
Nabi Elia pada saat dia berkata kepada Raja Ahab bahwa akan turun hujan, maka kamu pulang dulu naik kereta. Begitu dia pulang duluan, ternyata Elia mengejar, tidak pakai kuda, dia bisa lari melebihi kecepatan kuda. Apakah itu magic? Tentu saja tidak. Mungkin saya bisa menyebut bahkan mbahnya magic. Ya. Jadi apa yang ada di dunia ini sebetulnya sudah ada di dalam kitab suci kita. Seperti ada dalam dunia persilatan, itu orang bisa berbicara dan semua orang bisa mendengar. Dunia persilatan kan begitu, saudara. Tetapi dalam kitab suci kita itu juga pernah ditulis. Kalau saudara membaca dalam kitab Yasher, ketika Yehuda itu marah kepada Yusuf karena merasa Yehuda itu dipermainkan Yusuf, maka Yehuda itu marah dan dia mengaum luar biasa. Dikatakan dalam kitab Yasher, seluruh Mesir mendengar. Bahkan Raja Fir'aun sampai ketakutan. Ini suara apa? Seperti auman singa. Nah, itu saya cerita seperti ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa apapun yang ada di atas muka bumi ini itu sudah tertulis di dalam kitab suci kita. Nah, sekarang saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara ayat firman Tuhan di dalam kitab Beresyit yang menunjukkan bahwa meditasi itu ada. Mari kita akan buka di dalam kitab Beresyit pasalnya yang ke-24. Dan kita akan membaca ayat 63. Saya akan bacakan dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dulu, kemudian ILT, dan setelah itu kitab yang berbahasa Ibrani. Kita akan lihat di LAI dulu, Kejadian atau Beresyit 24 ayat 63, beginilah bunyinya. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Perhatikan kata berjalan-jalan. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Jadi, kalau saudara membaca kitab ini, terjemahan LAI, apa yang ada di benak saudara? Saudara akan memiliki bayangan bahwa Ishak menjelang malam hari, ya, menjelang senja, itu menjelang malam hari, itu jalan-jalan di padang. Itu yang ada di gambaran pikiran kita. Kemudian di kitab ILT dikatakan, dan pergilah Ishak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore hari. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang datang. Di ILT itu kita menemukan sebuah gambaran yang agak berbeda dengan LAI. Perbedaannya adalah Ishak itu jalan sore hari, menyendiri dikatakan di situ. Menyendiri itu bisa saja duduk sambil lihat-lihat, pokoknya menyendiri, tidak ada orang yang menemani dia. Lalu kita membaca di dalam kitab teks berbahasa Ibrani. Di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan wayat Yisak Lashua Besadeh Libnob
Arab, dan seterusnya. Saudara perhatikan kata Yeshua. Apa sebetulnya Yeshua ini? Di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan, and Isaac went out to meditate in the field at the eventide. Di sana dikatakan, dan Ishak pergi keluar untuk meditasi di padang pada waktu malam. Ya, eventide ini layap-layap antara sore dan malam. Begitu saudara. Beda lagi, karena di sini ada kata meditate. Meditate ini adalah meditasi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang dari ayat ini saja, maka sudah terjadi sesuatu yang berbeda antara kitab suci berbahasa Indonesia dan kitab suci berbahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Jadi pantas kalau sampai hari ini banyak orang Kristen yang tidak bisa bermeditasi, kecuali mereka yang berasal dari agama yang lain. Mereka punya latar belakang meditasi. Tetapi setelah menjadi Kristen, karena tidak ada meditasi, maka mereka tidak lagi melakukan meditasi. Nah ini sesuatu yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Padahal meditasi itu sesuatu yang sangat penting. Sekarang kita akan lihat lagi ayat yang lain yang menunjukkan bahwa meditasi itu betul-betul ada. Tadi saya tunjukkan kepada saudara kata meditasi ini itu dari kata shua, ya, shua ini meditasi. Kemudian di kitab yang lain itu menggunakan kata yang berbeda. Ini ada di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Di dalam ILT dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Nah di sini ada kata merenungkannya. Kata merenungkannya ini ternyata ditulis di dalam teks berbahasa Inggris, ditulis dengan kata meditate, meditasi. Jadi di sini kita melihat ada kata yang sama, ya, yaitu meditasi. Tapi di dalam bahasa Ibrani agak sedikit berbeda. Di sana dikatakan lo yamus seper hatorah azeh mipika wahagita. Wahagita ini dari akar kata hagah yang berarti meditate atau meditasi. Tentu saja apabila kita melihat hal ini, maka kita memiliki semangat untuk mempelajari meditasi, saudara. Karena yang selama ini kita berpikir meditasi itu tidak ada, ternyata di dalam teks berbahasa Ibrani, meditasi itu tertulis dengan jelas. Sekarang kita akan lihat lagi ayat-ayat yang menuliskan meditasi. Ternyata meditasi ini sangat banyak di dalam kitab suci kita. Nah, saudara bisa lihat di sana. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 1, pasal 19 ayat 14,
pasal 49 ayat 3, pasal 63 ayat 6, pasal 77 ayat 12, pasal 104 ayat 34, dan pasal 119 ayat 23, 48, 78, 97, 99, 148, dan pasal 143 ayat 5, semua tertulis dalam bahasa Inggris itu meditasi. Jadi kalau saya berkata kita perlu mempelajari meditasi yang benar, tentu meditasi yang benar ini agar supaya kita tidak berurusan dengan alam supranatural yang negatif. Karena orang bermeditasi ini akan berurusan dengan dunia alam roh, dunia alam yang tidak kelihatan mata. Dan salah kita melakukannya, maka setanlah yang akan masuk dalam diri kita. Kemudian saudara-saudara, barangkali kalau saya berkata seperti ini, saudara akan mengatakan, loh itu kan dalam perjanjian lama. Apakah dalam perjanjian baru juga ada kata meditasi? Sebetulnya saudara, kita tidak usah mengacu kepada perjanjian baru. Kalau dalam kitab Torah maupun Tanakh, ya, kitab Tanakh itu adalah seluruh perjanjian lama, itu tertulis meditasi, tidak usah diragukan. Tetapi ternyata di dalam kitab perjanjian baru juga tertulis meditasi. Di dalam kitab Markus pasal 13 ayat 11 itu juga ada kata meditasi. Lukas 21 ayat 14 juga ada kata meditasi. Kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 juga ada kata meditasi. Jadi sangat jelas sekali di sini saudara, bahwa meditasi itu bukan berasal dari kepercayaan lain. Saudara setuju? Ya, karena kitab kita ini menuliskannya seperti itu. Cuman karena terjemahannya sudah berbeda, maka orang Kristen tidak tahu. Bahkan Kristen Mesianik pun belum tentu tahu kalau mereka tidak membaca kitab berbahasa Ibrani. Atau barangkali kalau dia tahu, dia nggak ngerti cara meditasi yang benar itu seperti apa. Sehingga karena dia tidak tahu, dia tidak mau mengajarkan, lalu divonis saja, sudah tidak usah macam-macam, nanti kamu malah kemasukan setan. Karena selama ini orang berpikir meditasi itu mengosongkan pikiran. Oh, saya katakan kalau Anda mengosongkan pikiran, itu betul setan akan masuk. Kenapa? Karena kitab suci kita menulis, jikalau ada rumah yang kosong, maka akan ada setan yang masuk. Lalu bagaimana caranya? Ya kalau kita tidak tahu caranya, ya tidak usah mengajarkannya, sehingga orang tidak tahu. Tetapi sebetulnya meditasi itu sangat penting saudara. Lalu sekarang kita melihat terlebih dahulu, apa sih manfaat orang bermeditasi? Manfaat orang bermeditasi yang pertama adalah menghilangkan aura gelap. Hari Minggu yang lalu saya sudah berbicara khusus tentang aura. Saya tidak akan menerangkan kembali. Nah, orang yang auranya gelap ini tentu saja akan menimbulkan efek atau sikap yang negatif, seperti emosi, amarah, kebencian, kepanikan, kekecewaan, dan lain-lain. Nah, orang yang
mengalami seperti ini, ya, maka orang tersebut diharuskan untuk bermeditasi. Melalui meditasi, maka akan terjadi penyembuhan. Energi-energi negatif itu akan berubah menjadi positif. Orang yang auranya buruk akan berubah menjadi baik. Memang kita tahu bahwa emosi, amarah, kebencian, kepanikan, kekecewaan, dan lain sebagainya itu ada penyebabnya. Tetapi yang jelas, mau penyebab apapun, kalau dia sudah masuk di ranah ini, kepanikan, kekecewaan, amarah, kebencian, maka auranya akan menjadi buruk. Dan orang yang auranya buruk akan menjauhkan diri dari pintu berkat, menjauhkan diri dari pintu rezeki. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu belajar untuk bermeditasi. Yang kedua, apakah manfaat bermeditasi? Manfaat bermeditasi yang kedua yaitu menenangkan pikiran yang tegang, mengalami tekanan yang hebat, atau orang yang cenderung egois. Kalau orang mengalami seperti ini, maka dia pun harus masuk ke dunia meditasi. Di zaman sekarang ini, saudara, sementara perekonomian semakin sulit dan waktu berjalan begitu cepat, kadang orang tidak mampu untuk mengejar target. Akibatnya pikiran menjadi tegang. Orang kontrak rumah 2 tahun baru dijalani seolah-olah baru kemarin pindahan. Ternyata sudah hampir pindah lagi. 2 tahun terasa cepat sekali. Apalagi kalau kontraknya mahal, sementara income per bulannya sangat sedikit, tidak memenuhi target. Orang akan pusing, orang akan tegang. Dan ketegangan pikiran itu justru akan bisa menimbulkan penyakit macam-macam. Begitu juga kalau sudah masuk ke lebih dalam, yaitu stres. Orang bisa saja menjadi gila. Oleh karena itulah pentingnya kita belajar meditasi. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, apakah manfaat meditasi? Meditasi itu bisa mencari inspirasi atau ilham. Pikiran manusia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara tahu, adanya mobil, adanya gergaji mesin, adanya tank, bulldozer, dan lain-lain, itu sebetulnya adalah hasil dari pikiran manusia yang dicetuskan di alam fisik. Sama seperti mimbar yang ada di samping saya ini. Orang bisa bikin mimbar ini, pasti sebelumnya dia punya konsep terlebih dahulu di pikirannya. Saya pun tidak bisa menyampaikan materi khotbah kalau saya tidak banyak bermeditasi, saudara. Pikiran yang kacau, pikiran yang panik, tidak mungkin bisa menyiapkan khotbah, sepandai apapun orang itu. Kalau cuman asal ngomong sih bisa saja. Saya punya banyak sekali materi-materi khotbah. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan, nggak akan bisa mendatangkan berkat buat orang lain. Jadi saya harus bermeditasi dulu.
Saya mencari ilham di dunia alam supranatural. Tuhan, saya harus bicara apa? Seperti kemarin, berarti khotbah hari ini. Setelah saya khotbahkan sekarang, besok pikiran saya sudah mulai berpikir lagi, banyak merenung lagi. Saya hari Sabat harus khotbah apa ya? Nanti setelah itu saya berpikir lagi, hari Minggunya saya nyampein apa ya? Nah, itu dibutuhkan ketenangan pikiran, saudara. Tanpa kita memiliki ketenangan pikiran, mustahil kita bisa menyiapkan satu materi khotbah. Begitu juga kita melihat LCD proyektor yang kita miliki ini. Itu pun hasil dari orang merenung bagaimana mengatasi sesuatu untuk supaya orang bisa menerangkan dengan presentase secara baik. Oh, dia bikin LCD proyektor. Jadi apapun yang ada, yang kita lihat secara fisik, itu sebetulnya hasil dari sebuah pikiran yang tidak nampak. Itulah manfaat yang ketiga dari orang bermeditasi. Kemudian saudara-saudara, yang keempat, apakah manfaat bermeditasi? Yaitu memulihkan kerohanian atau kekuatan rohani yang mengalami kelesuan. Ini di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 ada kata bahasket. Bahasket ini artinya quietness, ketenangan. Jadi ketika seseorang itu tenang, maka di situ akan muncul kekuatan, saudara. Makanya di dalam kitab itu dikatakan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan kita. Jadi disinilah pentingnya kita belajar bermeditasi. Nanti setelah saya selesai menyampaikan caption ini, saya akan ajak saudara untuk bermeditasi. Enggak lama, 10 menit saja, tetapi sebagai contoh saja untuk orang-orang yang nanti akan mempraktekkan. Ya, saya akan tunjukkan poin-poinnya kepada saudara, saudara bisa mempraktekannya sendiri. Jadi yang keempat tadi adalah manfaat meditasi, yaitu memulihkan kekuatan rohani yang mengalami kelesuan. Bahkan saat jiwa mengalami kelesuan pun kita bisa masuk dalam meditasi. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, yang kelima, apakah manfaat dari meditasi? Yang kelima yaitu memperkuat visi dan impian. Kalau kita melihat satu contoh yang hebat, seorang anak muda yang bernama Yusuf, dia memiliki visi dan impian yang begitu kuat. Dan visi impiannya itu betul-betul dia kunci di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil visi dan impiannya. Sekalipun Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur. Kalau saudara melihat kasus Yusuf ini, saudara, pada saat Yusuf sudah mendapatkan keberhasilan, sudah mendapatkan apa yang menjadi visi dan impian, 13 tahun kemudian, dari sejak dia memiliki visi dan impian itu, maka ketika kakak-kakaknya datang, mereka menyesal luar biasa dan berkata, saya minta ampun, saya minta maaf sama kamu ya,
dulu kamu tak cemplongke ke sumur, kamu tak jual. Coba saudara lihat, apa jawaban Yusuf? Yusuf berkata, kamu tidak usah berpikir seperti itu, tapi justru oleh karena perbuatanmu itulah aku bisa seperti sekarang ini. Jadi kadangkala ketika seseorang mendapatkan atau memiliki visi dan impian yang besar, kadangkala orang berpikir, kok faktanya seolah-olah status saya menjadi semakin turun. Nah, kadang kita sudah ngelokro dulu, saudara. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf meyakini betul bahwa apa yang menjadi visi dan impiannya yang terus dipegang, maka penderitaan yang dia jalani itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk membawa dia mencapai visi dan impiannya. Sampai di sini saudara bisa paham? Nah, di sini kita melihat saudara bahwa tidak selamanya suatu tantangan yang nampaknya menjauhkan dari visi dan impian itu betul-betul membuat kita jauh. No, tidak sama sekali. Yang penting kita terus pegang visi dan impian. Bahkan saat Yusuf ada di dalam penjara pun, Yusuf masih terus berpegang pada visi dan impiannya. Dia tidak pernah lupa akan visi besar yang dia inginkan itu. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita memiliki visi dan impian, saudara kasih energi, kasih spirit, kasih tenaga, dan memberikan tenaga itu melalui meditasi. Saya punya keyakinan 1000%. Selama saudara terus berpegang teguh kepada visi dan impian, cepat atau lambat visi dan impian yang saudara miliki itu akan saudara dapatkan. Cuman memang masalahnya, manusia itu tidak konsisten dengan visi dan impiannya. Dia suka naik turun begitu. Kadang percaya, kadang enggak. Kadang percaya, kadang enggak. Itu sebabnya agar supaya tetap manteng, ya, tetap kuat terus, memiliki energi yang top, itu dengan cara banyak bermeditasi. Karena dengan orang bermeditasi, maka energi-energi negatif itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, saudara, apa manfaat meditasi itu? Yang keenam yaitu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahkan sekarang ini ada praktisi-praktisi dari luar sana yang mengajarkan meditasi untuk menghilangkan rokok. Bahkan ada juga orang bermeditasi untuk membuat dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang mengikat di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah manfaat dari meditasi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara, yaitu tentang tahapan-tahapan meditasi. Saya ingin saudara mempraktekkan ini. Jikalau saudara memiliki problem dari poin 1 sampai poin yang ke-6 tadi. Sekarang tahapan-tahapan meditasi yaitu persiapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah cari tempat yang nyaman, yang tidak terganggu oleh apapun. Kalau saudara mau bermeditasi, sebaiknya HP dimatikan, bel pintu juga dimatikan. Cari saja tempat yang aman sehingga saudara tidak terganggu. Cuman kalau orang yang
rumahnya itu memelihara anjing, kadangkala sulit untuk bermeditasi karena pasti akan terganggu gonggongan anjing. Saudara boleh mencari tempat yang nyaman, apakah itu di kebun atau di kamar. Kalau di kebun seperti ini, di luar, ini adalah metodenya Yitzhak. Dia keluar, dia cari tempat yang tenang, dan dikatakan pada sore hari mereka atau Yitzhak ini keluar untuk bermeditasi. Kenapa sih sore? Karena sore tidak ada gangguan. Kalau misalnya kita mau meditasi pagi, boleh enggak? Oh, boleh saja. Tapi intinya adalah jangan sampai ada gangguan. Cari tempat yang nyaman. Saudara boleh cari di kebun, boleh di bukit batu, boleh di pantai, boleh di kamar tidur, boleh di ruang tamu, boleh di mana saja. Pokoknya cari tempat yang nyaman. Kemudian saudara-saudara, yang kedua adalah lepaskan semua yang berunsur logam. Ya, misalnya saja saudara punya jam tangan, seperti saya punya jam tangan. Jam tangan saya ini kan pakai stainless. Ini harus dilepas. Cincin, giwang, kalung, gelang harus dilepas semua. Karena unsur logam itu akan menggrounding alam supranatural kita, ngeground. Oleh karena itu saudara-saudara, lepaskan semua. Kita itu sepertinya apa? Kosong di hadapan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Jadi tahapan yang kedua ini jangan sampai lupa. Ada anting pun anting harus lepas. Pokoknya semua yang bernuansa logam harus dilepas. Ikat pinggang dilepas enggak? Lepas kalau dia berunsur logam. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, yang ketiga yaitu pejamkan mata. Enggak ada orang meditasi matanya mentolo, itu enggak ada saudara. Kecuali kalau konsentrasinya sudah bagus. Wah, itu lain masalahnya. Berarti orang itu sudah tidak bisa tergoyahkan melihat apapun. Tetapi sebaiknya pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar ya, sampai 2 sampai 3 detik ya. Baru setelah itu dihembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar 2 atau 3 detik, lepaskan ya. Lakukan terus sampai merasakan ketenangan. Mau berapa lama? Mungkin saudara akan bertanya seperti itu. Saudara boleh melakukan itu mungkin 10 menit, mungkin 1/4 jam, atau barangkali kalau saudara sudah terbiasa 5 menit pun saudara sudah bisa tenang. Sudah masuk ke dunia alam supranatural. Artinya apa? Kalau sudah mengalami ketenangan, itu suara dari luar itu hilang saudara. Makanya ada orang dari kepercayaan lain itu setiap kali mau meditasi dia duduk diam tapi menggunakan kayak batok, tahu enggak? Kayak tempurung gitu loh. Terus dibunyikan. Sambil dia konsentrasi terus dia bunyikan. Sampai tok 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 toknya itu hilang, itu saudara sudah tembus ke dunia alam roh. Berarti konsentrasi saudara sudah manteng banget saudara. Tapi kalau tok-toknya masih kedengaran di telinga, berarti masih logikanya masih
masih bekerja. Ya. Tarik nafas dalam-dalam, tahan dalam 2-3 detik, lalu hembuskan. Lakukan terus sampai betul-betul merasakan ketenangan. Nah, pada tahap ini saudara-saudara, ini orang luar mengatakan kosongkan pikiran. Ini bahaya. Kalau kosongkan pikiran, itu nanti yang masuk setan. Kalau saya menggunakan istilah bukan mengosongkan pikiran, tapi nggak mikir apa-apa. Sekalipun saudara penat penuh dengan masalah, saudara duduk diam aja, duduk diam, nggak usah mikir apa-apa. Lalu tarik nafas, tahan sebentar dan hembuskan dari mulut. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Tahan sebentar, hembuskan. Nah, pikiran saudara atau telinga saudara dipakai untuk mendengar hembusan nafas saudara. Sampai di sini paham? Kecuali yang tuli. Ya, kalau yang tuli tidak bisa, saudara. Tapi dia akan merasakan tarikan-tarikan nafas itu. Tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas lagi melalui hidung sampai full. Tahan sebentar, hembuskan. Dan itu secara hukum medis, ketika seseorang itu menarik nafas yang panjang, itu otak akan kemasukan oksigen. Itu akan bisa bikin pikiran itu menjadi tenang, teduh, dan jernih, saudara-saudara. Ya, ini tahap ketiga. Setelah itu, tahap yang berikutnya, ini lebih dalam lagi, yaitu memvisualisasikan visi dan impian saudara dengan tenang. Manusia hidup tanpa visi dan impian nggak akan bisa meraih apa-apa. Ibarat seperti kapal yang berlayar tetapi tidak tahu arah tujuan. Wes pokoknya kapalnya kemambang, dinaiki orang nggak tenggelam, mau kemana wes karep-karepe. Nggak bisa seperti itu, saudara. Orang harus punya visi dan impian. Misalnya saudara punya visi, oh saya ingin memiliki titel. Nah, saudara mesti visi itu digambarkan. Saudara sedang diwisuda, saudara ingin punya rumah, bayangkan, oh saya punya rumah. Masuk dalam alam bayangan. Tapi untuk tahap yang keempat ini, saudara-saudara, itu adalah saat tahapan ketiga sudah betul-betul mantap, baik, nggak kacau. Karena pikiran manusia itu kadang liar. Baru kita duduk begini, mau bayangin visi dan impian, nanti banyak komentar-komentar yang muncul, saudara. Ada yang ngomong, mana bisa kamu, mbah buyutmu itu dari orang kere semua, nggak mungkin kamu bisa kaya. Terus ada lagi yang ngompori lain, oh jangan takut, pasti berhasil. Ada lagi yang ngomong lagi, emang duitnya siapa yang bisa ngangkat hidupmu, kayak kamu sekolah aja nggak berhasil kok, macam-macam. Banyak komentar, saudara. Nah, itu sebabnya tahapan ketiga tadi itu untuk membuat pikiran kita menjadi tenang. Coba saudara bayangkan kalau saya berdiri atau duduk di sebuah kereta yang ditarik 4 ekor kuda. Yang satu kudanya pengen lari ke depan, yang satu pengen lari ke samping kanan, yang satu pengen lari ke samping kiri, yang satu pinginnya diam. Begitu saya sabet, kudanya jeger. Jadi apa keretanya, saudara? Ambruk itu iya.
Nah itu pikiran manusia. Pikiran manusia itu liar. Baru kita duduk diam gitu, macam-macam banyak yang muncul, saudara. Itu sebabnya poin yang ketiga, tahapan yang ketiga ini memakan waktu yang lama. Sampai betul-betul teduh banget. Pikiran itu enggak liar, enggak kemana-mana. Ini bisa memakan waktu 10 menit, bisa memakan waktu setengah jam, barangkali bisa 1 jam. 10 menit, kacau lagi, pulihkan lagi. Mungkin saudara bisa ngomong juga dalam hati, hai jiwa, tenang. Mulai lagi dari pertama, tarik nafas yang panjang dari hidung. Tahan sebentar, hembuskan lagi. Terus seperti itu. Sampai betul-betul tahapan ini sempurna. Ya, baru setelah itu masuk ke tahapan visualisasi. Visualisasi itu kita membayangkan. Sama seperti saat saya ingin mendapatkan gedung ini, saudara. Saya seolah-olah duduk di situ, padahal di situ kan belum ada pastorinya. Seolah-olah saya duduk di situ. Saya lihat ke depan ada mobil pada masuk. Wah, jemaatnya oke. Gitu tuh bayangan saya begitu. Kalau saudara pengen punya mobil, ya saudara bayangkan, oh saya punya mobil, ya. Sekarang belum punya, naiknya motor. Ya saudara bayangkan kalau kanginan itu seolah-olah sedang asinan. Dianggap gila ya masa bodoh, ya toh. Saya ingat dulu waktu saya pelayanan ke ke Jogja, saya selalu pinjam motornya Pak Roni. Saya pergi ke Bogeman, saya dipinjemin motor. Waktu itu saya ingat Yamaha, entah Yamaha apa itu. Ya. Pakai Yamaha, saya ke sana, ke Jogja. Tapi waktu kedinginan, kena angin, saya bayangkan seolah-olah saya sedang asinan di mobil. Nah sekarang benar-benar asinan di mobil, saudara. Ya. Nah ini visualisasi itu seperti itu. Ya. Dan saya bersyukur jemaat di sini banyak yang mempraktekkan dan sudah banyak yang berhasil. Saya ingin saudara bisa membayangkan itu. Apa yang menjadi visi dan impian. Kemudian yang berikutnya, tahapan yang kelima. Katakan dalam hati saudara, saya layak mendapatkan semuanya ini. Misalnya saudara punya gambaran, oh saya ingin punya rumah kayak begini. Saudara bayangkan, saya layak mendapatkan itu. Gak usah mikir, saudara nanti dapat duitnya dari mana, itu bukan urusan saudara. Orang bermeditasi itu tidak urusan sama orang lain, tapi urusan pada diri sendiri dengan visi dan impiannya. Ya, bayangkan saja apa yang menjadi keinginan saudara. Dan saudara mengatakan di dalam hati ini, saudara rasakan gitu loh. Oh, ternyata punya mobil, yo seneng gitu ya. Walaupun nanti jalanannya makin tambah banyak ya saudara ya, makin banyak mobil-mobil. Ya. Sekarang saja sudah jalanannya macet di mana-mana. Ya, tapi nggak apa-apa, saya restui saudara punya mobil semuanya. Amin. Kemudian yang berikutnya saudara, catatan tambahan. Jika ada musik meditasi, saudara boleh memakainya. Saudara bisa download di YouTube, banyak sekali. Bahkan saya melihat ada musik meditasi itu panjangnya 8 jam. Nggak tahu tuh meditasi macam apa itu ya. Mungkin untuk restoran itu bisa ya. Putar musik itu sudah, orang sudah nggak perlu mikir-mikir, bunyi sendiri selama 8 jam. Ya. Atau mau menggunakan versi alam, di YouTube juga ada. Jadi suaranya itu seperti suara seolah-olah saudara ada di luar, ya, ada di alam begitu. Ada suara burung, ada suara air, ada suara semacam kayak geluduk atau apa, macam-macam saudara. Saya punya banyak musik-musik meditasi ini.
Saudara boleh menggunakan headset, boleh saja. Tetapi kalau menggunakan headset itu mengandung unsur logam, lah ini repotnya di situ. Paling musik pelan-pelan lah ya, di samping ya, pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya saudara, kalau saudara ada di rumah atau di dalam ruangan, usahakan untuk cahayanya tidak terlalu terang tapi redup, tapi juga tidak gelap, redup gitu loh. Mungkin bisa pakai kayak cahaya lilin, ya lilin 5 atau berapa gitu ya, tergantung ruangannya saudara. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya otak kita segera masuk ke gelombang alfa. Ketika kita bermeditasi masuk ke gelombang alfa itu enak sekali rasanya. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang berikutnya saudara, jika di hati muncul kata-kata negatif, ini kan bayangan-bayangan toh. Ketika muncul kata-kata negatif, masa iya sih kamu bisa sampai ke Belanda? Nggak mungkin deh. Masa iya sih kamu bisa pergi ke Israel? Nggak mungkin deh. Masa iya sih kamu bisa pergi ke Amerika? Nah, kalau saudara sudah mulai ada suara seperti itu, cara yang paling tepat adalah buatlah questioner. Apa sih maksudnya buat questioner ini? Kalau ini begini saudara, ketika saudara membayangkan aku pasti sampai ke Israel, ini contoh, pasti akan muncul kata-kata begini, mau ke Israel, emang duitnya siapa? Muncul kata-kata itu, emang duitnya siapa? Satu ya, kamu pergi ke Israel, siapa yang akan bayari? Siapa yang akan bayari? Kan kata-katanya selalu begitu kan? Tapi sekarang dengan membuat questioner, maka jawabannya akan berbeda nanti. Jadi saudara bukan berkata aku pingin ke Israel, tetapi yang ada di hati saudara begini, kenapa ya kok saya bisa sampai ke Israel? Kenapa ya kok saya bisa sampai ke Amerika? Nanti akan muncul di hati jawaban yang positif. Oh, karena kamu orang pinter. Oh, karena kamu kenalannya orang kaya-kaya. Oh, karena kamu selalu berpikir positif. Yang muncul akan terbalik semua saudara. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham atau tidak? Nah, hal-hal ini jikalau kita mempraktekannya, segala visi dan impian saudara pasti akan terwujud. Jadi kalau saya katakan, kenapa ya saya kok bisa sampai ke Amsterdam, berarti logika kita akan ditaklukkan seolah-olah kita sudah sampai di Amsterdam. Paham saudara? Makanya Yesua berkata apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah. Nah, kita memanipulasi itu pikiran, kenapa ya kok saya bisa sampai ke Amsterdam? Saudara bisa saja pasang gambar-gambar luar negeri. Saudara bisa taruh di kamar saudara bisa taruh di dompet atau di HP. Jadi dimanapun saudara lihat, saudara berada, yang dilihat itu luar negeri terus. Nah, ketika saudara berkata seperti itu, dalam hati juga mantap, itu alam roh yang akan bekerja dengan sendirinya secara otomatis. Nanti akan ada istilah tarikan-tarikan, saya menggunakan istilah itu. Kalau tidak saudara yang ditarik mujizat, ya saudara yang menarik mujizat. Ditarik mujizat misalnya, nanti tiba-tiba ada seorang teman yang memperkenalkan saudara kepada orang yang berpengaruh. Lalu orang yang berpengaruh itu bisa saja memberi pekerjaan untuk saudara, sehingga saudara ditugaskan ke luar negeri,
atau saudara bisa dikasih berkat oleh mereka. Macam-macam, ada jutaan cara Tuhan untuk memberkati kita. Amin, saudara. Nah, itu adalah manfaat dari meditasi. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk mempraktekkan meditasi ini sepanjang 10 menit saja, tidak usah lama-lama. Saya akan coba untuk bimbing saudara pelan-pelan. Saudara siap? Oke, sekarang saudara cari tempat yang nyaman. Saya kasih kebebasan sekarang. Saudara mau tinggalkan tempat duduk, mau duduk di sini juga boleh, mau di situ boleh, mau di mana boleh. Sekarang saya kasih kesempatan, silakan saudara cari tempat sebelum kita mulai. Terserah, ayo. Mau tetap duduk di situ juga nggak apa-apa, ya. Saudara tenangkan pikiran dan hati, buat rileks saja. Saudara pejamkan mata. Sekarang saya akan kasih contoh musik meditasi. Ya, ada 2 musik yang akan saya putarkan untuk saudara. Saya akan kasih contoh dulu. Ya, kita lihat dulu 2 musik ini. Satu musik saya bunyikan sebentar, kemudian kita ganti musik yang lain, ya. Nah, ini saudara dengarkan, ini musik meditasi itu macam gini. Nah, ini saudara kalau mulai seperti ini ya, nanti kita mulai pejamkan. Nanti saya akan bimbing saudara ya. Kita dengerin. Sekarang itu dimatikan, ganti musik yang satunya lagi. Nah, sekarang musik yang bernuansa alam supaya saudara tahu. Nah, saudara dengarkan, nuansanya alam. Di sini ada air yang mengalir, ada suara burung. Ini nuansa alam, seolah-olah saudara sedang ada di sini nih. Oke? Saudara tahu, paham ya? Oke, sekarang ya bisa dimatikan lampunya, ini matikan. Sekarang kita mulai. Saya kasih aba-aba, pakai musik ini saja ya, musik alam ya. Sekarang pejamkan mata saudara. Biarkan tenang. Cahayanya cukup, tidak usah terlalu gelap. Cukup segini saja. Pejamkan mata. Oke, sekarang tarik nafas yang panjang melalui hidung. Panjang, tarik sampai penuh. Kemudian tahan dalam 2-3 detik. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang panjang, tahan dalam 2-3 detik, hembuskan. Saya beri waktu untuk saudara lakukan itu selama 1 menit. Lakukan terus.
Saudara tidak usah mikir apa-apa, dengarkan saja musik alam itu. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, dan hembuskan. Gak usah mikir apa-apa. Biarkan pikiran dan hati saudara menjadi tenang. Saudara tetap pejamkan mata, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, dan hembuskan. Terus lakukan itu. Buat hati saudara menjadi tenang, teduh sama sekali. Semua beban, semua pikiran jangan dibawa. Dengarkan saja musik alam ini. Tarik nafas yang panjang, terus lakukan itu. Saya beri kesempatan sampai betul-betul menjadi tenang. Kita masuk ke tahapan berikutnya. Saya beri kesempatan. Saudara terus lakukan itu. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Jangan berubah tarikan nafas saudara. Biarkan hatimu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Kalau ada komentar-komentar, saudara alihkan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Silahkan saudara membayangkan apa yang menjadi visi dan impian saudara. Bayangkan itu kuat-kuat di dalam pikiran saudara. Tahapan tadi bisa lama ya, ini hanya sekedar praktek saja. Sekarang bayangkan visi dan impian saudara. Apa saja, tidak terbatas.
Bayangkan saja dulu. Oke, setelah saudara bisa membayangkan itu, sekarang usahakan untuk saudara merasakan betul bahwa itu sudah menjadi milik saudara. Untuk nafasnya tetap tidak berubah. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Tidak berubah untuk nafasnya. Saudara sekarang masuk ke tahapan berikutnya ini, yaitu merasakan betul apa yang saudara bayangkan itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Pada tahap ini, jikalau ada keraguan, segera buat pertanyaan atau kuesioner seperti tadi. Kenapa ya kok saya bisa punya rumah sendiri? Kenapa ya kok saya bisa pergi ke luar negeri? Sambil saudara merasakan indahnya bayangan itu terjadi dalam hidup saudara. Jikalau pada posisi sekarang ini ternyata kantuk saudara kuat sekali, segera saudara katakan, terjadilah. Jangan sampai saudara tertidur. Tapi menjelang saudara tertidur, saudara katakan, itu sudah terjadi. Ya, saya rasa cukup. Kita bisa buka mata semuanya, saudara-saudara. Lampu bisa dinyalakan kembali, musik bisa dimatikan. Nah, sampai di sini saudara bisa merasakan ketenangan nggak tadi? Bisa ya? Nah, sekarang saudara praktek sendiri nanti di rumah. Ini hanya contoh saja. Waktunya itu bisa lama, dan saya yakin kalau kita bisa mempraktekkan ini, segala visi dan impian saudara akan berhasil. Kita bahkan bisa memiliki konsentrasi yang lebih lagi, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya rasa apa yang saya bisa sampaikan, saudara bisa menjadikan ini berkat dalam hidup saudara.
Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sekarang kita akan berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak Yahweh, malam hari ini kami bersama-sama telah mempelajari bagaimana bermeditasi yang benar. Oleh karena itu